Ya kan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, teman-teman semua yang semoga senantiasa dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Kita hari ini pertemuan ketujuh ya. Tema umum di RPS kita adalah memahami tentang kelas insekta, yaitu Ordo Diptera, famili Culicidae. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dipersilakan. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Teman-teman semua, sebelum Bapak memulai, maaf ini nggak pakai Bapak ya. Eh, Teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar kita, saya ingin menyampaikan salah satu ayat yang sangat penting ya terkait dengan tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawqaha." Diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, sesungguhnya Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan kepada seekor, apa ini, adik-adik sekalian, teman-teman, ba'udatan. Kalau bahasa Arab, bahasa ini terjemah bahasa Indonesia apa? Ba'udoh. Ada yang tahu? Nyamuk. Nah, jadi tema kita yang akan kita pelajari hari ini adalah kelas atau keluarga dari nyamuk. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan gambar nyamuk ini. Nanti saya akan tanya teman-teman sekalian kira-kira ini nyamuk jenis apa. Nah, ada yang tahu? Mungkin Pak Hasanuddin, ini nyamuk apa ini Pak? Pak Hasanuddin, Dokter Hasanuddin, Ya, ini nyamuk apa ini Pak? kayaknya ini kan kalau lihat dia cara berdiri ya, ini kayaknya Oh, nyamuk malaria nih. nyamuk malaria. Ada cirinya yang khas di mana itu, Pak? Kok bisa mendeteksi? Atau mungkin jenis nyamuk malaria apa ini? Mungkin genusnya lah, Eh, kalau mungkin Bapak dari kedokteran. mungkin mungkin saya udah lama sekali ya, beberapa tahun di lab itu mungkin Anopheles ya, karena berdirinya itu sejajar ya, maksudnya pantatnya nggak nungging gitu. Oh, saya tampung dulu, saya tampung dulu. Nah, sekarang selanjutnya, ini nyamuk apa ini, Pak? Ini Mbak Puji Nur Rahmah. Ini Mbak Puji Nur Rahmah ini jurusan kesehatan juga nih, Kesmas ya? Mbak Puji Nur Eh, Rahmah ini berdasarkan ciri dan warnanya ini kira-kira nyamuk apa ini? iya Pak, itu nyamuk kalau gigit sakit Pak. Tapi jenisnya lupa Bapak. Jenisnya lupa. Oh, Iya, iya. ini Lupa Pak, lupa. satu lagi nih. Pak Zainul nih yang jurusan komputer kira-kira nyamuk nungging seperti ini nyamuk apa kira-kira? Yang saya tahu nyamuk itu ya cuman Aedes, Pak. Sama Oh, nyamuk Aedes. kebun, Pak. Itu. Tapi Nyamuk nanti kebun. ikutnya masuk mana ya? Nanti saya ikut apa namanya menyimak dari Oh, paparannya Bapak ini. Kayaknya menarik sekali tentang nyamuk ini, Pak. satu lagi mungkin ya untuk Pak Irfan ini. Pak Irfan. Nyamuk apa ini kira-kira? Nyamuknya bentuknya kok kayak apa ini? Kayak robot nggak? Unik sekali nyamuknya, Pak. Pak Irfan nih, nyamuk apa? Kayak ini nyamuk buatan manusia, Pak. Seperti robot. Ayo setir robot lah. Robot ini niru dari alam, Pak. Jadi bentuk kalau kita tengok robot di Mars tuh bentuk kecoa. Jadi kalau jatuh ini lagi gitu. Ternyata inspirasinya dari salah satunya mungkin hewan-hewan yang mungkin kita anggap sepele. Contohnya nyamuk. Ada yang tahu? Nggak tahu yang lain mungkin? Atau kita langsung saja kita tengok yang pertama ini apa kira-kira? Yang pertama ini Aedes nih Pak. Ciri khasnya adalah ada belang-belang hitam putih. Kalau kita sering siang hari, nah, itu kalau kita ke kebun, sering digigit. Cuman yang di kebun itu adalah Anopheles apa Aedes albopictus. Kalau yang biasanya malaria ini Aedes aegypti. Kalau yang kedua ini Pak nyamuk malam nih, Culex. Ya, nyamuk Culex.
Nah, yang ketiga ini khas ini ya, cara gigitnya ini agak nungging Mungkin. dan sakit sekali ini gigitnya ini adalah Anopheles. 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 Anopheles ini sering orang kalau nyebutnya ini nyamuk malaria ini. Kalau kita digigit di desa-desa ini nyamuk malaria gitu. Padahal Anopheles itu banyak ya, ada yang malaria, ada yang filariasis. Nah, yang terakhir ini Pak emang jarang kita tengok karena ini adalah nyamuk kebun, biasanya disebut Mansonia. Nah, ini singkat ya tentang jenis nyamuk nanti. Nah, sekarang teman-teman semua tujuan pembelajaran kita. Jadi kita untuk pertemuan 7, 8, dan 9 ini kita nanti akan menggunakan pendekatan project based learning ya. Jadi kita akan melakukan penelitian singkat tentang nanti identifikasi jenis nyamuk. Nah, sekarang mungkin tujuan pembelajaran kita ya untuk pertemuan kita adalah pertama mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi famili dari tulisnya. Jadi nanti akan saya tunjukkan atau saya pandu, saya jelaskan secara singkat cara isolasi, kemudian juga identifikasi. Jadi identifikasi itu ada identifikasi nyamuk dewasa, kemudian ada identifikasi dari larva maupun telur maupun dari pupa. Nah, nanti mungkin di penjelasan kita singkat nanti untuk yang larva ya. Kemudian eh, tujuan kita yaitu yang kedua menjelaskan tentang anggota famili tadi ya. Jadi misalnya kalau untuk Aedes itu ada Aedes aegypti, kemudian Albopictus, kemudian ada Culex, ada Anopheles dan Mansonia. Dan yang ketiga ini teman-teman mampu melakukan penelitian terkait famili Culicidae. Jadi nanti dari kuliah ini minimal teman-teman punya bekal ketika nanti di tugas akhir yaitu KTI teman-teman sudah tidak blank. Sebenarnya saya ketika melakukan penelitian itu dari mana startnya, dari mana mulainya gitu. Jadi teman-teman itu tahu, oh ini ada salah satu cara kalau kita mau melakukan penelitian di tugas KTI. Karena tugas KTI nanti teman-teman wajib melakukan suatu penelitian. Nah, kemudian untuk apa namanya metode pembelajarannya ya, jadi ya mungkin kita nanti ada semacam penjelasan singkat untuk metode isolasi dan ciri identifikasi ya. Jadi ada ciri-ciri khas yang eh, berbeda dari satu jenis nyamuk dengan jenis yang lain. Ini jadi untuk bekal teman-teman sekalian kalian nanti ke lapangan atau mungkin ke lab untuk melakukan identifikasi ya. Nanti ada diskusi kelompok juga nanti kita akan bagi menjadi minimal 4 kelompok atau 5 kelompok ya. Kalau 40 orang berarti kita satu kelompok 8 orang berarti sekitar 5 kelompok dari 48 ya. Kemudian ini tugas project ya teman-teman sekalian ya. Jadi nanti teman-teman setelah pertemuan ini nanti kita akan Bapak beri arahan untuk membuat proposal. Nanti isi proposal itu apa saja nanti kita akan jelaskan di belakang ya. Jadi proposal nanti teman-teman menyiapkan judul, eh, kemudian ada tinjauan pustaka, judul, tujuan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi. Nah itu kemudian daftar pustaka. Itu nanti kita akan bahas di pekan depan insya Allah. Jadi nanti kita akan membuat proposal ya teman-teman ya. Nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing akan mendapat tugas untuk identifikasi keanekaragaman jenis nyamuk di tempat-tempat yang dekat dengan kita, mungkin di daerah kos-kos yang dekat-dekat kita ya, mungkin kita nggak ambil data yang jauh, kita ada di sekitar kampus saja, mungkin bisa bisa di Padang Harapan, kemudian Nusa Indah, dan kemudian di Kapal Engar Timur ya. Nah, kemudian setelah teman-teman buat proposal, kemudian teman-teman nanti akan melakukan pengambilan data di lapangan. Jadi nanti kita akan berangkat bareng-bareng ya dengan Bapak. Nanti kita akan survei di beberapa tempat yang menjadi tempat indukan nyamuk, kemudian tempat-tempat yang potensial ditemukan larva, kemudian telur, pupa nyamuk. Nah, kemudian kita akan mengisolasi apa namanya sampel yang ada di lapangan itu kita bawa ke lab. Kemudian kita identifikasi menggunakan kunci identifikasi. Jadi menggunakan mikroskop, kita tengok ciri yang ada di sampel, kemudian juga yang ada di kunci identifikasi ya. Nah, adik-adik sekalian, nah sebelum kita lanjut nanti ke tugas kita pembagian tugas dan teknis untuk pembuatan proposal, kita akan sedikit menjelaskan mungkin dasar teori tentang nyamuk. Jadi teman-teman semua mungkin ada yang nanti saya kasih pertanyaan, saya kasih bonus. Jadi saya ngasih pertanyaan, saya akan kasih bonus. Nah, teman-teman semua kira-kira tadi di ayat tadi kan sesungguhnya Allah itu tidak malu memberikan permisalan tentang makhluk yang mungkin sangat apa ya kecil, mungkin lemah, bahkan lebih kecil apa Allah memberikan permisalan yang lebih
lemah itu pun sayap seekor lalat pun jadikan permisalan. Itu kira-kira kenapa kok nyamuk ini sampai sangat penting, sampai disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun ada hewan-hewan besar lain, ini nyamuk yang sering disebut. Kenapa ini kira-kira, Mas Irfani Aziz? Kira-kira apa? Kenapa ini? Nyamuk yang Allah kasih perhatian khusus, kira-kira kenapa? Apa nyamuk itu penting gitu dalam kehidupan kita? Silakan Pak Irfani, Nah, mungkin bisa izin dikasih menanggapi pendapat. ya Pak ya. Heeh. Ya, menurut saya, jadi kenapa diilustrasikan ya kepada nyamuk? Karena nyamuk itu kecil, kemudian karena manusia itu besar begitu ya, sehingga eh, supaya manusia itu tidak meremehkan sesuatu, meskipun itu hal yang kecil begitu Pak. Itu Itu. ya betul. Satu, tidak meremehkan nyamuk supaya manusia tidak meremehkan nyamuk. Ini poin yang mungkin kita ini kan. Terima kasih Pak Irfani. Pak Zainul Arif ini orang komputer. Kira-kira apa yang bisa diperoleh ini? Kalau orang kesehatan mungkin paham ini Pak Dr. Hasanuddin nih. Ini nyamuk ini bahasnya tadi udah nyebut malaria ini. Kalau Pak Zainul Arif ini kira-kira kenapa Pak? Baik, Pak. Ini kalau saya ada sudut pandang, misalkan dari konteks secara umum ya, tentu saja dalam kehidupan manusia perlu ekosistem. Jadi memang salah satu perannya di situ nyamuknya secara umum mungkin bisa berperan di situ. Kemudian dalam konteks tadi ayat yang disebutkan oleh Bapak, itu pentingnya nyamuk di sini artinya dari sekian penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan di situ muncullah satu yang disebut nyamuk itu walaupun kecil tapi pentingnya artinya kita tidak boleh meremehkan atau tidak boleh menghiraukan hal-hal yang kecil. Mungkin konteks secara Al-Qur'an yang bisa saya simak seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Benar sekali. Ini berarti Bapak udah tinjauannya dari sisi ekosistem. Jadi ekosistem ini dihubungkan sama nggak ada hewan yang merugikan atau menguntungkan. Nanti kalau ini agak berbeda pendekatannya dengan mungkin Dokter Hasanuddin ya. Kalau Dokter Hasanuddin ini silakan Pak Dokter Hasanuddin kalau pandangan tentang nyamuk. Nanti kita akan bandingkan dengan Pak apa namanya Pak Baik, Zainal. terima kasih Pak Gani. Jadi kalau ditanya arti penting nyamuk ya dalam kedokteran, ya itu bisa dari sudut agama, bisa juga dari sudut kesehatan. Dari sudut pandang agama, di mana Allah ingin menunjukkan kebesarannya, sehingga menantang kita untuk berbuat. Coba kalian menciptakan seekor nyamuk. Apakah kalian mampu untuk menciptakan seekor nyamuk? Artinya sebagai manusia ini kita ini sangat lemah. Ya. Bikin nyamuk aja kita nggak bisa. Makanya di situ ada filosofi bahwa kita sebagai manusia ini sehebat apapun kita, ini tidak boleh sombong. Ya, kita ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dari dunia kedokteran sangat penting ya. Walaupun saat ini nyamuk itu kan lebih dikuasai oleh orang lab parasitologi ya, tapi pentingnya adalah untuk mengetahui jenis nyamuk sehingga kita bisa menentukan penyakit apa nanti akan disebabkan oleh nyamuk itu. Ya. Karena banyak nyamuk yang ternyata menyebabkan penyakit pada manusia. Dengan mengenal nyamuk ini kita bisa melakukan pencegahan, ya, misalnya seperti demam berdarah. Walaupun di Indonesia setiap tahun itu Jakarta aja setiap tahun pasti ada demam berdarah. Sampai saat ini demam berdarah belum bisa kita eradikasi, ya. Baru bisa untuk malaria, ya. Di malaria memang mungkin orang kita sudah kebal, bisa juga karena sudah jarang main ke hutan-hutan, ya. Tapi demam berdarah itu hampir setiap tahun pada musim hujan itu kita terkena nyamuk, ya, sehingga demam berdarah, ya. Dan fatal banyak yang terlambat ditolong meninggal. Barangkali itu berapa saya Bang Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hasanuddin ya. Ini pendekatannya baik dari sisi agama bahkan juga tadi dari sisi kesehatan ya. Mungkin saya bandingkan atau ini ada dari mungkin pandangan dari Pak Immanuel mungkin kalau Pak Immanuel masih bersama kita atau bisa Pak Immanuel atau mungkin lagi pelatihan ya. Mungkin
Kalau dari Mbak Uci tadi mungkin ada menambahkan atau mau kita langsung ini kita bandingkan nih Mbak Uci? Mungkin ada kasih pendapat Mbak Uci? Iya, Pak. Kalau menurut saya, ya penting sekali ya kita belajar tentang nyamuk. Kenapa? Hal kecil aja ini waktu saya ini tadi di ruangan saya ada nyamuk aja tak kejar-kejar buat tak iniin. Karena apa? Kalau gigit itu bakalan sakit kayak gitu. Lah kalau cuman sakit gatel aja nggak apa-apa. Tapi seperti yang dibilang Pak Hasanuddin tadi, itu banyak menimbulkan penyakit. Kalau sampai nanti penyakit itu datang, nah kalau kita tidak belajar itu juga kita yang akan rugi sendiri kayak gitu. Jadi walaupun tidak belajar secara detail, belajar tentang nyamuk itu pengetahuan tentang nyamuk itu penting sekali sih kalau menurut saya. Nah, jadi mungkin sepakat kita ya. Jadi nyamuk itu penting. Nah, jadi penting ini nanti ditinjau dari banyak hal. Kalau dari sisi kedokteran ini penting karena menimbulkan penyakit dan kerugian. Tapi kalau dari sisi tadi Pak Zainul ya, melihat dari sisi ekosistem, ternyata pandangan dari ekosistem ini nyamuk ini nggak dianggap merugikan karena dia adalah salah satu rantai makanan. Burung makan nyamuk, cicak makan nyamuk, kodok makan nyamuk, ular makan kodok, kemudian ular dimakan elang. Jadi itu merupakan salah satu rantai dalam ekosistem. Tergantung kita sisi pandangnya. Tapi kita karena sebagai jurusan kesehatan mungkin kita akan apa namanya memfokuskan dari sisi apa namanya bagaimana nyamuk ini punya peran yang sangat penting dalam dunia kesehatan yaitu menjadi vektor untuk penyebaran berbagai jenis penyakit. Nah, kita akan tengok kira-kira penyakit apa nih. Pentingnya itu kita harus tahu ini kira-kira jenis nyamuk ini yang pertama karena kita klasifikasi ya tadi dari tujuan pertama tahu klasifikasi ini nyamuk kemudian apa yang disebabkannya. Nah, tapi kita juga harus tahu cara mengidentifikasi nyamuk tadi. Yang pertama kita harus tahu pertama dulu Aedes ini ya. Aedes ini ada tiga yang mungkin yang penting ya. Ada Aedes, Culex, Anopheles. Yang untuk Mansonnya mungkin kita karena ini nanti kita sampelnya ada di rawa-rawa mungkin kita nanti akan penugasan pustaka saja karena yang mungkin kita lakukan nanti untuk proyek kita adalah Aedes, Culex, dan Anopheles. Karena untuk Mansonia ini kita harus nyari di Danau Dendam kayaknya bahaya ya teman-teman cari. Mansonia biasanya banyak di tempat-tempat yang banyak air dan banyak tumbuhan air. Nah, ternyata Aedes ini juga yang tadi udah disebutkan dia banyak penyakitnya ya. Ada yellow fever, dengue virus, chikungunya, dan Zika. Nah, ini mungkin Pak Dr. Hasanuddin ini sudah paham nih tentang nyamuk ini. Ya, mungkin pasien-pasien yang mungkin beliau tangani ya. Kemudian, nah Culex ini juga filariasis. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya kaki gajah. Nah, saya minta dikatakan kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada yang membesar bagian kakinya, tangannya, atau bahkan eh, kita berlindung kepada Allah, mungkin skrotumnya membesar, kemudian bayi berdari besar yang ini apa namanya? Ini salah satunya disebabkan oleh nyamuk karena adanya cacing filaria yang dia sudah mati. Kemudian Anopheles ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasanuddin tadi malaria filariasis. Nah, ini tiga jenis nyamuk ini menyebabkan atau menjadi vektor dari beberapa jenis agen penyakit bisa berupa virus maupun cacing ya. Virus ini banyak jenisnya. Ada dari kelompok arbovirus biasanya itu ada dengue virus, chikungunya. Bahkan penting sekali itu adalah Anopheles. Nah, tugas individu ya, teman-teman ya. Jadi rincian nama penyakit dan nyamuk yang menjadi vektor. Nanti penyakit A vektornya apa saja, vektornya apa, penyakit B vektornya nyamuk apa. Karena di satu tempat itu kadang malaria ditularkan oleh Albopictus, kadang di apa apakah dia menguntungkan atau dia merugikan. Nah, ini kalau klasifikasi dari tradisional tuh misalnya, oh ini nyamuk yang merugikan, misalkan Anopheles. Oh ini nyamuk yang menguntungkan. Ini contohnya Toxorynchinae ya. Jadi disebut merugikan itu karena mungkin dampak kesehatan. Kemudian ada yang menguntungkan karena mungkin dia mengemangsa dari jenis nyamuk. Ini salah satu yang mungkin untuk pengendalian nyamuk yang terkenal itu yaitu menggunakan nyamuk kebun, nyamuk besar yang dia akan memakan jentik-jentik nyamuk ya. Nah, adik-adik sekalian ini daur hidup nyamuk ya mungkin sedikit teman-teman sebelum nanti kita ke lapangan, kita harus tahu daur hidup nyamuk. Jadi nyamuk itu termasuk yang melakukan meta apa namanya metamorfosis sempurna.
Jadi atau halometabula. Halometabula yaitu ada yang tahu siklusnya dari Pak Zainul Arifin? Pertama, Pak, kalau apa namanya apa namanya metamorfosis sempurna. Pertama, Pak, kalau mungkin pelajar biologi waktu SMA, kalau hewan atau serangga yang melakukan metamorfosis sempurna, pertama fasenya apa dulu? Anak atau Lupa saya, telur? Pak. Ya udah, mungkin Dari langsung sudut pandang mana dulu? mungkin jurusan apa dulu, Pak, di waktu SMA? Saya jurusan IPA, Pak. Oh, IPA. Kita revisi Iya. lagi ya. Ini pelajaran sebenarnya pelajaran SMA ini. Nah, jadi stadium telur, Oh iya, telur dulu. kemudian larva, kemudian pupa, kemudian dewasa. Nah, nyamuk telur itu biasanya diletakkan di atas air. Kemudian larvanya itu ada di air sampai pupa. Kemudian pupa itu nanti akan ke permukaan air, nanti metas jadi dewasa. Dewasa terbang. Nah, itu jadi ada dua tempat hidupnya ya ketika fase telur, fase larva sama fase pupa itu ada di air, kemudian fase dewasa itu ada di udara atau mungkin di terestrial ya. Nah, kemudian untuk lamanya, teman-teman sekalian, jadi lamanya dia dari telur sampai dewasa, sampai menetas, sampai keluar apa pupa itu tergantung dari berbagai faktor lingkungannya. Bisa suhu, kelembapan, kemudian adanya makanan, faktor genetik. Jadi ada satu jenis jamur dengan jenis yang lain juga beda. Adanya hormon juga. Jadi salah satu metode apa namanya Maaf Pak eradikasi Gani, atau waktunya habis. Mungkin bisa langsung ke eh, penutupan ya Bapak. jadi teman-teman sekalian mungkin karena waktu habis kita tutup ya. Jadi kita tugas dari kita minggu depan kita akan lakukan presentasi proposal, mungkin proposal via Word nanti. Tapi kita akan nanti setelah ini kita akan bagi tugas untuk membuat proposal. Jadi pertama nanti akan Bapak susun kelompok, jadi 6 kelompok atau 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti membuat proposal. Nah, nanti temanya nanti saya bagi jadi 5 kelompok tadi daerah Padang Harapan, kemudian ini dan lain-lain ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akhiri ya pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara perkuliahan ini dan kepada Bapak Kemuno kami persilahkan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.